Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Baidowi, NIM 2021-5221. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas sistem operasi, yaitu yang berjudul algoritma penjadwalan. Nah, di dalam algoritma penjadwalan ada 3 konsep. Yang pertama ada decision mode, ada priority function, dan yang terakhir ada arbitration rule. Yang pertama itu decision mode, artinya modus keputusan. Yang termasuk modus keputusan yang pertama itu adalah first in first out, yang kedua adalah last in first out. Nah, first in first out ini adalah kenapa masuk algoritma penjadwalan decision mode, karena algoritma ini setiap prosesnya berada pada status ready, dimaksud ke dalam algoritma antrian, artinya modus itu antrian, dan juga termasuk algoritma penerapan konsep non preemptif, artinya setiap proses yang dieksekusi di CPU tidak dapat diganggu oleh proses yang lain. Yang kedua itu list in first out, karena algoritma ini menggantikan halaman yang pertama kali termasuk atau statusnya paling tua, artinya ada pengantrian. Kalau paling tua itu diproses terlebih dahulu. Dan juga algoritma ini yang menerapkan konsep non preemptif, artinya proses ini tidak bisa diganggu oleh proses yang lain. Yang kedua itu ada priority function, yang termasuk dalam konsep algoritma priority function adalah multiple fallback, karena algoritma ini biasanya prioritas tertinggi. Kan priority function itu prioritas tertinggi ya, yaitu termasuk fallback. Dengan ya tertinggi diberikan kepada proses dengan CPU pressure kecil. Dengan begitu CPU akan dimanfaatkan penuh dan input outputnya dapat terus sibuk, yang dimana putih fallback ini menerapkan konsep preemptif, artinya setiap proses itu tidak diganggu oleh proses yang lain. Yang terakhir itu ada arbitration rule, yang termasuk dalam algoritma arbitration rule ada 3. Yang pertama itu ada Ruben, yang kedua adalah shortest subnext, yang ketiga ada shortest remaining team. Kenapa algoritma ini termasuk algoritma arbitration rule? Karena yang pertama ada Ruben, karena algoritma ini didesain untuk sistem team. Karena arbitration rule itu ada aturannya. Berarti sistem tim ada waktu yang sering proses akan dapat jatah dari setiap proses itu, dapat jatah sebesar tim kuantum dengan nilai kuantum umumnya sebesar 10 sampai 100 ms. Jika tim kuantumnya habis atau prosesnya sudah selesai, CPU dilokasikan ke proses berikutnya. Artinya setiap ada proses sudah selesai digantikan dengan proses berikutnya. Dan juga konsep ini menggunakan konsep preemptif, artinya setiap proses itu tidak bisa diganggu oleh proses yang lain. Dan yang kedua itu shortest subnext. Kenapa termasuk algoritma konsep algoritma obrolan? Karena algoritma ini mendahulukan proses dengan CPU besar terkecil, sehingga akan mengurangi wait time rata-rata, bahwa algoritma ini algoritma yang optimal. Algoritma ini juga merupakan konsep preemptif dan juga non preemptif. Artinya konsep ini preemptif kan tidak bisa diganggu, dan non preemptif bisa diganggu. Artinya proses ini sangat optimal. Yang terakhir itu ada shortest remaining team. Kenapa termasuk arbitration rule? Karena algoritma ini saat proses sedang berjalan running dapat diambil alih oleh proses baru. Artinya ketika kita ada di proses yang running,
ada proses bisa masuk ke dalam proses tersebut. Dengan sisa waktu jalan di estimasi lebih rendah. Ketika ada 2 running, maka estimasinya itu lebih rendah karena ada 2 konsep yang masuk begitu. Dan juga sehingga algoritma ini menggunakan konsep preemptif, artinya bisa ada proses yang lain yang bisa masuk ke dalam proses tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.